Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Anandita. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja kita masuk poin yang pertama. Di sini ada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Jadi, ideologi itu adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan suatu bangsa. Dan apa maksudnya Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga ideologi yang menjadi sistem nilai dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pentingnya ideologi negara yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai mengarah pembangunan nasional, dan dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan hukum. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi ideologi. Di sini fungsi ideologi itu ada beberapa yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Yang kedua sebagai identitas dan karakter bangsa yaitu membedakan Indonesia dengan negara lain. Yang ketiga sebagai alat pemersatu, yaitu mengatasi perbedaan dan menyatukan masyarakat dalam satu kesatuan nasional. Yang keempat itu sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan negara, yaitu menjadi pedoman dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, ideologi ini itu fondasi yang menentukan bagaimana suatu bangsa berkembang dan menghadapi tantangan zaman. Kita masuk poin berikutnya yaitu macam-macam ideologi. Jadi, kita masuk yang pertama. Poin pertama ada ideologi fasisme. Ini mengutamakan kekuasaan absolut negara dan pemimpin tunggal. Jadi di sini negara mengontrol segalanya. Contohnya Nazi di Jerman dan fasisme di Italia. Kemudian kedua ada ideologi komunis. Di sini eh, berdasarkan ajaran Karl Marx dan Lenin dan menolak kepemilikan pribadi semua milik negara, menghendaki masyarakat tanpa kelas di bawah kendali negara. Kemudian ada ideologi liberal. Di sini mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Negara hanya sebagai pengatur dan tidak boleh terlalu ikut campur. Kemudian contohnya itu ada Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Kemudian kita masuk poin yang keempat, yaitu ideologi Islam. Di sini berdasarkan ajaran Islam yaitu dalam politik, ekonomi, dan sosial. Negara diatur berdasarkan syariat Islam, contohnya Arab Saudi dan Iran. Masuk poin yang kelima yaitu ideologi Pancasila. Di sini khas Indonesia mengkomunikasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Di sini menyesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Jika dibandingkan dengan ideologi lain, Pancasila itu memiliki keunggulan yang lebih fleksibel dan berimbang. Yaitu dalam aspek kepemilikan pribadi, di Pancasila itu diperbolehkan dengan keadilan, dan di komunisme dilarang semua asas itu milik negara dan liberalisme itu sangat bebas. Kemudian di fasisme itu dikendalikan negara. Kemudian di aspek kebebasan individunya itu seimbang hak dan kewajibannya di Pancasila. Kemudian di komunisme itu tidak ada, semua dikontrol negara. Kemudian di liberalisme itu sangat bebas, negara hanya pengawas. Kemudian di fasisme itu otoriter, pemimpinnya tunggal. Kemudian aspek keberagamannya di Pancasila itu menghormati semua agama budaya, dan di komunisme itu ada dan menghargai perbedaan, tidak terlalu dan menghargai perbedaan. Kemudian di liberalisme itu kebebasan individu diutamakan. Kemudian di fasisme itu keberagaman hanya satu ideologi yang diakui. Langsung saja kita masuk ke poin berikutnya, itu yang
Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Jadi di era globalisasi ini kita menghadapi berbagai tantangan seperti satu, radikalisme dan ekstremisme. Dan yang kedua itu ada liberalisme ekstrem. Yang ketiga itu ada tantangan globalisasi. eh dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia itu dapat eh menjaga keutuhan negara, menghindari konflik ideologi, dan membangun kehidupan yang harmonis serta sejahtera. Jadi di sini kesimpulan yang bisa diambil itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan ideologi lain, Pancasila itu lebih fleksibel dan menghormati keberagaman. Ideologi Pancasila ini membantu Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian sebagai warga negara kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar negara kita itu tetap kuat dan bersatu. Sekian penjelasan bab 4 dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.